Sekarang itu enak, pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Paham ya? Jadi dulu yang namanya dakwah mesti apa? Dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan, karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwfiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan, tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya kenang setiap imami subuh itu baca ayat wasama idatil burud wal yaumil mau'ud. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya, karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin. Masa sampai cucunya masih miskin? Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat Wasama Idatil Burud itu asbabil burudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab, kita ini disiksa terus, buat berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Derajat. Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Karena umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama Nabi itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget, akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru, tapi bukan marah emosi kayak kita itu. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus nggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita kan emosi, dendam, terus nggak karu-karuan. Nabi kaget, terus beliau duduk ngendikan begini, apa kamu minta menang sekarang, kamu minta futuhat sekarang, kamu minta kebahagiaan sekarang? Dulu kata Nabi, inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu da'ulahul min syarfi mafroqi roksi, geraji itu diletakkan di sini, terus digeraji fayasukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi dua. Intinya kamu baru gini saja cemen, baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang dulu, taruhannya apa? Nyawa. Digeraji, sekarang enggak bancer kan? Ya nggak apa-apa, daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak bisa tidur, mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna man kana qablakum, orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu la yudha'ulahul min syarfi mafrana iman itu yudha'ulahul ukhdud, dibikinkan ukhdud itu parit, cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang, terus diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu. Kayak apa susahnya? Nah, itu yang disebut di wasama idadil buruj wal yaumil
maut wa syahidu wa masyhud qutila ashabul ukhdud terus annari yatil waqud itsum alaiha qurun wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi api diparit dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan terus apinya besar pohon kelapa saja gak dipecah ya langsung utuh, ya langsung hangus saking panasnya Pak. Lalu itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikepok tertawa-tawa. Di sini an-naridatil waqud idzum 'alaiha qut. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang Islam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian itu. Suama naqawu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang ngundang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas, bahkan difasilitasi dikawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang habiskan. Ya hikmahnya ya itu. Makanya kalau makan dia senang pikir apa? Kiai, karena pikir kiai kan paling lak. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit, karena lama tirakat. Nah ini yang penting ya bansernya itu. Jadi ini penting sekali, kiai-kiai sekarang mubalek, termasuk jenengan ini juga dai-dai ilallah. Yang sampean alami di sini itu masih nggak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman digergaji, gara-gara iman dibakar di api, gara-gara iman ngalami seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang kok cemen, apalagi keliru sekali sekarang ya. Tadi sudah mulia, dikasih panggung, mati dikawal apa? Banser. Itu kayak apa mulianya kiai sekarang? Lu itu Allah sing sampai kurang sanggup nih, kurang apa nih? Allah, amit. Jadi tobat no. Jadi tobat bukan masyarakat dok, kiainya juga harus. Bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah wa'udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Akhirnya orang dakwah dulu itu tersakit-sakitan. Kalau jangan di sini sakitnya apa coba? Kalau nggak punya uang support itu. Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja itu sakit betul.